Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 29 ayat 13, firman Tuhan menyatakan, segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah dia menyongsong dia, lalu mendakap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ehwalnya kepada Laban. Sahabat semua, pernahkah Anda merasa hidup seperti satu perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian? Yakub tahu perasaan itu. Dia sedang dalam perjalanan yang jauh dan sukar. Bukan untuk melancong, tetapi melarikan diri dari kemarahan abangnya. Dan dalam masa yang sama mencari istri seperti yang diarahkan ayahnya. Namun dalam Kejadian 29 ayat 1 hingga 14, kita melihat bagaimana Tuhan menyertai setiap langkah dalam perjalanan hidup Yakub. Walaupun Yakub belum tahu kemana semuanya ini akan membawa. Yakub berjalan jauh ke negeri orang timur. Sebuah frasa yang menunjukkan dia telah meninggalkan zon selesanya. Bayangkan, Yakub tidak membawa peta, tidak tahu alamat Laban, dan tidak ada GPS. Dia hanya berpegang pada petunjuk yang samar-samar. Pergi ke tempat keluarga ibunya berasal. Namun Tuhan menuntunnya ke Perigi, tempat yang sangat penting dalam kisah Alkitab. Karena banyak pertemuan penting berlaku di situ. Seringkali dalam hidup kita juga tidak tahu apa yang akan berlaku esok hari. Kita mungkin berada di tempat yang asing, menghadapi keputusan besar atau perubahan yang tidak kita jangka. Tetapi ingat, Tuhan tidak menuntut kita mengetahui segala-galanya, hanya supaya kita berjalan dengan iman. Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yakub bertanya kepada para gembala tentang Laban, dan secara kebetulan atau lebih tepat secara campur tangan ilahi. Mereka bukan sahaja kenal Laban, tetapi juga tahu anaknya Rahel sedang datang. Lalu datanglah Rahel, seorang gembala perempuan. Dan Yakub melihat untuk pertama kalinya wanita yang kelak akan menjadi istri yang dia kasihi. Perhatikan betapa tepatnya waktu Tuhan. Yakub sampai tepat pada waktu yang sama dengan kehadiran Rahel. Ini bukan kebetulan, tetapi penyertaan Tuhan yang halus dan tepat waktunya. Kadang-kadang kita merasakan hidup kita tersusun secara rawak, seperti kebetulan atau peluang yang tidak dirancang. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang menyusun semuanya. Dia tahu siapa yang akan kita temui, bila kita akan sampai, dan bagaimana semuanya akan berjalan. Tuhan ada di sebalik kebetulan hidup kita. Yakub bertemu Rahel, dan setelah memperkenalkan dirinya sebagai anak saudara kepada ayah Rahel, dia segera diterima dengan baik. Rahel berlari memberitahu ayahnya, dan Laban pun menyambut Yakub dengan tangan yang terbuka, bahkan menganggapnya sebagai tulang dan dagingnya. Bayangkan, Yakub datang ke tempat asing, tapi dalam masa yang singkat dia bukan sahaja selamat, malah mendapat tempat tinggal dan penerimaan keluarga. Ketika kita melangkah dalam kehendak Tuhan, walaupun tempat yang kita tuju itu asing dan tidak dikenali, Tuhan akan menyediakan orang yang membantu kita. Sama ada secara fisikal, rohani, ataupun
emosi. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya berjalan bersendirian. Jangan lupa siapa Yakub. Dia baru saja menipu ayahnya. Dia bukanlah contoh moral yang sempurna. Tetapi Tuhan tetap menyertainya. Karena janji yang telah diberikan kepada Abraham dan Ishak. Inilah kasih karunia Tuhan. Dia tetap setia walaupun kita penuh dengan kekurangan. Dia tidak menunggu kita sempurna baru mau menolong kita. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Apakah yang boleh kita pelajari daripada kisah ini? Pertama, Tuhan menyertai kita walaupun kita tidak tahu masa depan. Langkah iman itu lebih penting daripada kepastian. Kedua, Tuhan menyusun waktu dan pertemuan dalam hidup kita. Apa yang kita anggap kebetulan sebenarnya adalah rancangan Tuhan. Ketiga, Tuhan menyediakan orang untuk membantu kita. Jangan takut untuk melangkah. Pertolongannya akan tersedia. Dan keempat, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada kelemahan kita. Jangan biarkan masa lalu menghalang kita daripada menerima janji Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini jika Anda sedang berada dalam perjalanan hidup yang panjang dan tidak pasti, ingatlah Tuhan menyertai setiap langkah Anda. Seperti Yakub, Anda mungkin tidak tahu apa yang akan berlaku esok. Tetapi jika Anda berjalan dalam iman dan percaya kepada pimpinan Tuhan, Dia akan membawa Anda ke tempat yang penuh janji dan pertemuan yang menakjubkan. Jangan takut pada tempat baru, musim baru, ataupun cabaran baru. Tuhan sudah ada di sana, menunggu untuk menunjukkan kepada Anda seperti kepada Yakub, akulah Allah yang menyertai engkau. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.